Yo, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Oke guys, atas requestan dari kalian semua, kali ini aku mau nge-reaction sebuah video yang berjudul 10 fakta seronok negara Malaysia. Akhir-akhir ini saya tuh lagi tertarik banget gitu untuk nge-reaction video-video seperti ini, karena saya yakin dari video-video seperti ini saya bakal banyak sekali memperoleh pengetahuan baru guys. Sebagai informasi tambahan, jika kalian mau menonton original videonya, link originalnya sudah saya sertakan di deskripsi box. Jadi kalian tinggal langsung klik saja di sana. Jangan lupa subscribe juga yang mempunyai channel guys. So mungkin daripada berlama-lama, langsung saja kita lihat. Ini dia 10 fakta seronok negara Malaysia. 3, 2, 1, play. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas sekitar 13 negara bagian 30.000 km lumayan banyak juga ya. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, juta jiwa, yaitu masih Malaysia Barat jauh banget dan Malaysia dengan Timur. Penduduk Indonesia. Penduduk Malaysia. Nah, penduduknya nih gimana nih? Secara umum, Malaysia memiliki 3 kelompok etnis, yaitu Melayu, Cina, dan India. 58% populasi beretnis Melayu, 28% Cina, dan 7% India. Terdapat pula kelompok penduduk asli mayoritas pedalaman Melayu ya guys sekitar ya. 2% dari populasi. Bahasa resmi Malaysia Oh, adalah ada bahasa pedalaman Melayu, juga ternyata tapi 2%. bahasa lain seperti bahasa Cina dan India juga digunakan. Banyak bahasa penduduk asli juga digunakan, khususnya bahasa Iban dan Kadajan dari Bahasa penduduk Iban, asli apa Malaya itu Timur. bahasa Iban? Sebagian besar penduduk Malaysia sekitar 84% memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Agama sebagian besar penduduk Malaysia beragama Islam. Penduduk keturunan India sebagian besar beragama Hindu. Penduduk Cina sebagian besar beragama Buddha. Terdapat juga beberapa kelompok yang beragama Kristen. Dan bagusnya di sana mereka hidup dengan toleransi gitu. Saling menghargai antar umat beragama dari sekian sih. banyak dari anggota negara-negara persemakmuran Inggris. Oke, ini Sebagai bekas hukumnya guys jajahan ya. Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris, yaitu common law system. Namun Malaysia tidak menghilangkan hukum asli yang sudah ada jauh sebelum hukum Inggris masuk ke dalam tatanan hukum negara Malaysia. Tradisi sistem common law dari Inggris ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Terdapat 4 sumber hukum pokok di Malaysia, yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal, dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan. Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah Undang-Undang Parlemen Federal atau legislasi negara bagian. Sedangkan hukum Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran serta interpretasi atas perbuatan Nabi Muhammad. Dan dalam adat, dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman ras, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan. Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindu, gitu ya, dan hukum Islam. Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh pengadilan pribumi. Sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal. Baik hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Oke, I see. Kepala negara. Kemarin sudah aku reaction Federasi video. Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah yang di Pertuan Agung, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di Pertuan Agung dipilih oleh konferensi penguasa, yaitu 9 Sultan negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. 4 pemimpin negeri lainnya yang bergelar gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan dari penguasa kolonial
Britania. Inggris. Oh, Tetapi Britania. dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut dengan Barisan Nasional. Ekonomi. Ekonominya nih, penasaran nih ekonominya nih. Ekonomi Malaysia merupakan yang terbesar ketiga di Asia Tenggara Wah, dan mantap. ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasi yang hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan hanya sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat. Setelah krisis ekonomi yang mengguncang Asia tahun 1998, mata uang yang digunakan secara resmi adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Oh, Mitra ekspor utamanya adalah iya. Cina, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor utamanya adalah dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan berbisnis. Mantap sekali Malaysia ini. Program latihan khidmat negara. Apa tuh? Program latihan khidmat negara Khidmat atau PLKN negara. merupakan Wajib kursus militer latihan gitu ya? wajib selama 3 bulan di pusat latihan PLKN seluruh Malaysia. Mereka dipilih apabila sudah berumur 17 tahun ke atas, yang bertujuan untuk mengukuhkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Wah, Setiap mantap tahun, sekali. sekitar 24% remaja Malaysia baru dipilih tahu untuk loh. mengikuti PLKN ini. Malaysia pernah menjalankan eksperimen latihan khidmat negara pertama kalinya pada tahun 1962 semasa konfrontasi Indonesia. Ketika itu, remaja yang berumur antara 21 hingga 28 tahun diwajibkan untuk menjalani pelatihan ini selama 2 tahun. Lebih lama berbanding latihan sekarang. Dulu 2 tahun, sekarang hanya sekitar 3 bulanan gitu ya. Kuburan untuk hewan peliharaan. Wow. Kok ada? Emang Kuburan ada? hewan peliharaan satu-satunya di dunia ada di Malaysia, terletak di Nirvana Memorial Park di Semenyih. Berarti Kuburan mereka berukuran kecil begitu dan sederhana ini disediakan bagi mencintai hewan peliharaan hewan yang ya. mati. Bagi pemilik hewan yang hewan peliharaannya mati dan ingin dikubur di sini harus membayar biaya sekitar 4.800 ringgit Malaysia. Sudah dengan lumayan servis juga. menguburkan jenazahnya. Lumayan juga. Gelar Tun. Apa tuh gelar tun? Tun adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Gelar Tun hanya boleh diberikan oleh yang di-Pertuan Agung atau setara dengan Lord di United Kingdom. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja. Hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara. Misalnya I see. Perdana Menteri. I see. Kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di semenanjung Malaya yang merupakan salah satu kesultanan tertua di dunia. Didirikan tahun 1136, kesultanan yang tadinya berkaitan lama dengan dinasti banget. Hindu ini pun berubah menjadi kesultanan Islam. Wah, mantap. Gua bawah tanah terbesar di dunia. Malaysia memiliki gua bawah tanah Aku baru yang tahu terbesar ini. di dunia. Gua ini terbesar di dunia menurut luas dan terbesar kedua menurut volume setelah Gua Miao di Tiongkok. Gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Chamber. Sarawak Chamber terletak di Malaysia bagian Pulau Kalimantan. Emang besar. Tepatnya di Gunung Mulu National Park. Sekolah tertua di Asia Tenggara. Wow. Sekolah tertua di Penang Asia Preschool dong. merupakan sekolah menengah bahasa Inggris yang tertua di Asia Tenggara. Didirikan oleh Rev. Scott Kalian ada yang Hutchins sekolah di sini pada tahun nggak? 1816. Coba Terletak di komentar. Green Line, di Georgetown, Penang, Malaysia. Sekolah ini juga sekolah pertama yang didirikan di I kawasan see. Malaysia. Pantesan warga Malaysia tuh pinter-pinter banget mereka berbahasa Inggrisnya. Karena sekolah tertua dalam mengajarkan bahasa Inggris tuh ada di Malaysia. I see. Seperti prediksi aku di video di sebelumnya, bahwa di video ini aku bakal dapat sekali banyak
pengetahuan baru dan betul banget sih. Banyak sekali hal-hal baru yang sebelumnya aku tidak tahu gitu guys. Oke. So terima kasih sudah menonton video reaction aku. Jangan lupa nonton juga video aslinya. Dan jangan lupa subscribe juga channel aslinya. Tinggalkan like, comment, dan subscribe jika kalian suka video aku. Oke, saya Damper pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.